Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat renungan Islam, di dalam Islam ibadah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah memiliki 4 prinsip, yaitu keberadaan ibadah tersebut berdasarkan dalil yang jelas. Tata cara pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga adalah di atas jangkauan akal, bersifat suprarasional. Dan prinsip yang keempat adalah berasaskan ketaatan. Kepatuhan atau ketaatan adalah hal yang dituntut dari hamba yang melaksanakan ibadah ini. Secara sederhana, ibadah mahdhah dapat dipahami sebagai ibadah ritual. Rumus dari ibadah mahdhah adalah karena Allah Ta'ala dan sesuai syariat. Contoh ibadah mahdhah antara lain wudu, tayamum, adzan, iqamah, sholat, puasa, haji. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang di samping berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Sebagaimana ibadah ghairu mahdhah pun memiliki 4 prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah: yang pertama, tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, pelaksanaannya tidak harus selalu berpola pada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang ketiga adalah bersifat rasional. Dan yang keempat adalah berasas manfaat. Sepanjang membawa manfaat, maka boleh dilakukan. Rumus dari ibadah ghairu mahdhah adalah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhah tidak terbatas. Sepanjang itu berbuat baik yang membawa manfaat dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut insya Allah bernilai ibadah. Di antara lautan bentuk ibadah ghairu mahdhah adalah bekerja. Ya, bekerja sebagai ibadah. Bahkan bentuk ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Al-Quran banyak menerangkan perintah untuk bekerja. Di antaranya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat renungan Islam, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang intinya adalah kelelahan karena mencari nafkah dapat menghapus dosa, yang bahkan dosa tersebut tidak dapat dihapus dengan sholat, puasa, zakat maupun haji. Mencari nafkah tentu sama dengan bekerja. Masih banyak hadis lain yang menerangkan kewajiban untuk bekerja. Sahabat renungan Islam, hanya saja agar bekerja dapat bernilai ibadah, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Sebab tidak mungkin jenis pekerjaan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam dapat memiliki nilai ibadah di dalamnya. Di antara syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan beribadah, untuk menjadikan bekerja sebagai ibadah antara lain adalah: yang pertama, dilakukan dengan niat yang benar. Bekerja akan bernilai ibadah jika niatnya lurus ingin mencari nafkah karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bekerja, niat kita terbatas pada urusan dunia semata. Atau bahkan ada niat tidak baik yang melandasi kita dalam bekerja. Syarat kedua
agar bekerja dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekerja dilakukan dengan cara yang benar. Ketika kita sudah memiliki niat lurus dalam bekerja, tetapi cara kita dilakukan dengan tidak benar, pekerjaan kita tentu tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Misalnya kita meniatkan kerja karena Allah, tetapi di lingkungan kerja kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti menerima suap, melakukan korupsi, atau mengambil hak orang lain. Di antara syarat yang ketiga adalah jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang baik. Bekerja kita dipastikan tidak akan menjadi ibadah jika pekerjaan kita adalah pekerjaan yang buruk dan dilarang oleh agama. Syarat keempat adalah perilaku yang terjaga. Kita dapat menjadikan bekerja sebagai ibadah, salah satunya dengan menjaga perilaku ketika bekerja. Melakukan hal-hal yang berdosa seperti bergunjing, menjegal rekan kerja, menjilat atasan, menginjak bawahan tentu akan merusak nilai ibadah dari aktivitas bekerja. Syarat yang kelima agar bekerja bernilai ibadah adalah ikhlas. Demikian juga dengan pekerja-pekerja yang lain, maka tentu pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat renungan Islam, semoga yang sedikit ini tentang bekerja bagaimana bisa menjadi ibadah bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.